Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ada di Desa Sumbul, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Saya datang ke sini ingin membantu Bapak Giawa, yang dimana Bapak Giawa ini, menurut keterangan Bapak Giawa ini dipukulin, dikeroyok sama masyarakat sekitar 3 kepala keluarga dan hampir hilang nyawanya. Kemudian ketika Bapak Giawa ini didampingi oleh kepala dusun untuk melapor ke Polsek Talun Kenas, dilaporkan. Kemudian pasal yang dilaporkan itu adalah pasal 170 pengeroyokan, sehingga Bapak ini dipisum dan laporannya ada. Tetapi setelah sebulan kemudian, Juper yang ada di Polsek Talun Kenas membujuk Bapak Giawa ini untuk mengubah pasal, membujuk, memaksa, mengintimidasi mungkin untuk mengubah pasal dengan janji bahwa kalau pasalnya diubah jadi pasal 351 penganiayaan bukan pengeroyokan, maka pelaku pengeroyokan tersebut akan segera ditangkap. Tapi faktanya setelah hampir 4 bulan, lagi-lagi Polsek Talun Kenas menunjukkan bahwa lagu Sukatani itu yang bayar itu sangat-sangat mungkin berlaku di Polsek Talun Kenas. Untuk memastikannya, di sini ada Bapak Giawa, saya wawancarai. Selamat pagi Pak Giawa. Selamat pagi Pak. Oke Pak, Bapak memang dikeroyok? Ya dikeroyok Pak. Sama berapa orang Pak? 3 rumah tangga. Bisa Bapak ceritakan singkat gimana terjadinya? Bisa di depan rumah saya. Ya, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi ya sehari itu ya ku keluarkan kereta, Ya. anak mau sekolah. Ya. Tiba-tiba ku nampak bunga saya di Ya. pot, semua cabai-cabai saya sama bunga Jepangnya udah layu semua. Layu semua. Datang aku, ku tanya sama anakku, ya siapa yang nyemprot bunga kita ini nakku? Ya. Ya, datang anakku nggak tahu Pak. Datang tetangga Junaidi, iya, aku yang nyemprot itu bukan tanahmu itu, bukan aku itu kata. Nah, Jadi kemudian tanya, udah 15 tahun ini nggak ada gangguan. Ya. Jadi tiba-tiba dia ambil aretnya, nggak senang dia. Ya apa maksudmu katanya. Ya. Terus aretnya tadi dipulangkannya di alo-alongnya, ditengokinnya saudaranya, ditengokinnya iparnya, ditengokinnya satu pengambilannya. Satu pengambilan dia ini Hukupanolo, iparnya Waristinus. Jadi Bapak dipukulin. Jadi datang orang itu dikeroyok, dipukulin, ditinju, diceket aku di hari itu. Terus Bapak jatuh ke paret. Terus awak ditarik kakiku semua sama si Waristinus, jatuh aku di paret. Terus si Junaidi memijak muka Bapak. Pijaknya mukaku pakai sepatu pot. Jadi muka Bapak dipijak pakai sepatu pot. Iya. Benar Pak? Benar. Udah itu terus dibilangnya lapor. Terus itu udah dibilang itu ya itu lagi sampai orang rumah saya dijambak sama orang-orang rumah mereka. Ibu dijambak juga? Dijambak Pak. Jambak sama istrinya? Sama istri, Waristinu sama semuanya. Halawa. Karena saya coba halangi karena udah dipegang suami saya. Jangan gitulah Waristinu, saya bilang gitu. Kalau ada apanya masalah. Rupanya datang istrinya dipegangin saya, dijambaknya. Jatuh saya terduduk di paret. Jadi di belakang saya suami saya situlah jatuh, udah tersungkur dia di bawah. Jadi Bapak Ibu lihat langsung juga suami Ibu dipukulin? Saya lihat sendiri Pak. Siapa lagi yang lihat? Anak Ibu? Anakku Nehemia. Nangis semua. Jadi setelah Bapak dipukulin segala macam, Bapak siapa yang nolong Bapak? Ya yang nolong pun ya ada hari itu ada di situ Johan. Ada Marbun. Oke. Jadi Bapak ditolong dibawa ke rumah kepala dusun. Ya terus ditelepon anakku sama kepala dusun. Bapakku siapa kepala dusunnya? Ya Dirman. Terus Bapak dibawa ke Polsek Talun Kenas untuk melapor. Waktu melapor pasal pengeroyokan Pak? Iya, pasal pengeroyokan. Jadi waktu Bapak melapor pasal pengeroyokan, Bapak laporkan ya? Kemudian Bapak dipisum. Iya, dipisum. Setelah pisum balik lagi. Setelah berapa bulan Juper membujuk memaksa Bapak untuk ganti pasal? 1 bulan. Siapa Jupernya Pak? Jupernya Combing. Marga Combing. Jadi Juper Combing menelpon Bapak, membujuk Bapak supaya pasalnya diganti. Iya. Kenapa pasal diganti? Janjinya apa? Janjinya
nggak bisa nanti karena Bapak yang bilang ngeroyokan. Makanya nggak boleh itu pasal 70 itu. Jadi aku ya memang itu yang terjadi. Sama aku yang terjadi peroyokan. Kenapa? Jadi Bapak dibujuknya lah ya. Dibujuknya. Berapa kali Bapak dibujuknya? Ya hari itu ya ada 2 kali lah. Apalagi katanya kalau nggak diganti ini nggak bisa diproses. Nggak diproses. Iya, nggak bisa diproses, Datang nggak pun bisa. kawannya itu Pak nggak bisa kalau nggak dirubah itu. Mau dikirim pun nggak bisa dipulangkan nanti. Kalau nggak dikirim pun nggak ada artinya. Bapak sekarang minta keadilan kan? Ya. Minta pelaku harus ditahan. Ya harus ditahan. Harus tahan ya, karena ini negara hukum. Ya. Ya Bu ya. Iya. Sabar Bu ya, saya bela Ibu. Sampai mau mati aku hari itu dipijak Mau orang. mati Bapak ya? Oke Bu ya. Iya, Pak. Apa yang luka ini? Ya, Bengkak. hari itu di belakang Kepala. Iya. Kepala Bapak juga, pipi Bapak juga. Ini udah berdarah hari itu. Berdarah. Gores-gores semua. Semua punggung Banyak. juga. Diceket sini Oke. situ tulang rusukku ini hari itu sama siapa si Suara situ. Waristin. Oke Pak ya. Ya. Semangat Pak, saya damping Bapak ya. Oke Bu. Iya, Pak. Lihat ini, Juper Kapolsek Talungkenas, Juper Siombing. Anda bilang bahwa pasal 170 tidak bisa masuk. Jadi Anda paksa, Anda bujuk, Anda rayu dia supaya ganti pasal 351. Saya tahu maksud Anda. Ilmu hukum Anda tidak Anda gunakan pada saat yang tepat. Bagaimana mungkin Anda bilang memang dia dikeroyok? Di dalam hukum fakta sebenarnya. Jadi kalau seandainya Juper Siombing ada di tengah hutan, suami istri ya jumpa sama 5 orang, dipukulin, dikeroyok sama 5 orang itu, disaksikan sama istrinya. Kesaksian istrinya tidak boleh, tidak ada pertimbangkan. Itulah dangkalnya Anda, Juper Siombing. Ya, saya tahu Anda mau masukkan bujuk klien saya ini menjadi pasal 351 supaya Anda bisa tidak langsung menahannya. Jadi Anda berhadapan sama saya. Berkali-kali kemarin masalah hutan juga, kayu hutan yang saya laporkan juga nyangkut. Kali ini jumpa lagi kita masalah pidana. Masyarakat yang tidak mampu, yang miskin, wajib Polsek Talungkenas melindunginya. Dan Anda kepada kepala desa Sumbul, saya dengar Anda menjamin pelaku supaya tidak ditahan. Anda sebagai kepala desa Sumbul, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Anda harus berdiri di tengah-tengah, bukan memihak A, memihak B. Ini ada warga Anda yang hampir mati, dikeroyok, dipijak mukanya di depan istri dan anak-anaknya. Anda malah menjamin orang pelaku tindak pidana supaya tidak ditahan. Di mana otak Anda kepala desa Sumbul? Di mana? Di mana? Ya, Anda dipilih oleh warga. Jadi ketika Anda dipilih oleh warga, Anda itu harus menjadi kepala desa semua warga, bukan menjadi kepala desa orang yang mendukung Anda waktu pemilihan. Anda harus melakukan keadilan kepada warga Anda. Jadi Bapak Kapolsek Talungkenas, lagi-lagi saya katakan, benahin anggota Anda. Bagaimana mungkin anggota Anda membujuk pelapor untuk melaporkan pasal 351, padahal fakta sebenarnya adalah pengeroyokan diraksikan oleh istrinya dan anak-anaknya. Cukup ya, dalam kasus tidak pidana, istri dan anak boleh menjadi saksi. Seperti saya katakan tadi, kalau di dalam rumah saya dan hanya ada istri dan anak saya dipukulin, mau dimatikan sama sekelompok orang, terus kesaksian istri saya dan anak saya tidak bisa ada pertimbangkan. Luar biasa pintarnya Anda, Juper Siombing, penyidik Polsek Talungkenas, membujuk, memaksa ya pelapor untuk mengganti pasal yang dilaporkannya menjadi pasal 351. Anda baca sendiri pasal 351 itu. Itu penganiayaan ringan kalau saya tidak silap ya. Ancaman hukumannya di bawah 2 tahun. Kan Anda masuk Anda kan supaya tidak langsung Anda tahan. Itulah ilmu hukum Anda. Itulah keinginan Anda. Kenapa Anda berambisi sekali membujuk, memaksa pelapor untuk merubah pasal? Karena ada sesuatu yang Anda dapatkan, itu sudah pasti. Kalau tidak ada kepentingan Anda, ngapain Anda bujuk paksa klien saya untuk melapor menggantikan pasal?
Kita ketemu nanti. Salam keadilan. Mereka Pak. Mereka keadilan. Oke.